Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para sepuh, para pinesepuh, pengurus tamir masjid, Bapak Harli ingkang kula mulyakaken, hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema pada sore hari ini adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan. Dari awal Quran diturunkan, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi awal-awalnya Islam itu menekankan pada pentingnya membaca, pentingnya menambah wawasan, pentingnya menambah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum, khususnya pengetahuan agama. Majunya peradaban apapun di dunia itu majunya dengan ilmu pengetahuan. Seperti majunya negara Jerman, negara Perancis, negara Amerika, Jepang dan lain sebagainya, itu karena ilmu pengetahuan. Kalau seandainya putra-putra kita umat Islam itu dibagi, ada yang menguasai atau master di bidang iptek, ada yang menguasai di bidang agama, ini tentu sebuah idealisasi, sebuah keharmonisan yang perlu mendapatkan perhatian. Mu'ad bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, ta'allamu al-ilma, belajarlah kalian tentang ilmu pengetahuan. Di situ tidak menyebut ilmu pengetahuan agama, tapi disebut secara umum. Jadi belajarlah ilmu, tentu baik ilmu agama maupun ilmu umum. Fa inna ta'allumahu lillah khasyatun, mempelajari ilmu karena Allah, mendalami, mendiskusikan ilmu karena Allah, itu termasuk khasyah, bagian dari ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah itu biasanya orang-orang yang berilmu. Sebaliknya orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang tidak takut terhadap ancaman siksa Allah adalah orang-orang yang tidak berilmu. Wa talabahu ibadatun, mencari ilmu ini termasuk ibadah, bahkan termasuk kategori ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Ibadah ini ada dua, ada ibadah mahdhah, seperti kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sholat. Ini masuk kategori ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu seperti ibadah-ibadah sosial yang kepentingannya
manfaatnya untuk umum. Ini ibadah. Justru ada yang mengatakan al ibadah al muta'addiyah afdalu min ibadatil qasirah. Ibadah sing manfaatnya itu menjalar berentek nenggone umum, secara umum ini lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya tertuju kepada diri sendiri. Seperti mencari ilmu itu justru lebih penting daripada, lebih utama daripada ibadah. Di sebagian hadis Bapak Ibu itu disebutkan julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam seperti bapak-bapak ini untuk menimba ilmu, untuk mendengarkan ilmu, untuk mempelajari hanya 1 bab. Katakanlah mempelajari bab batalnya wudu, batalnya sholat, itu jauh lebih baik daripada ngibadah 100 rakaat. Nah ini menunjukkan bahwa mencari ilmu itu sangat penting. Mendengarkan ilmu, ngaji, ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena ini masuk kategori ibadah al-muta'addiyah. Termasuk lagi ibadah al-muta'addiyah seperti ibadah mendirikan pondok, mendirikan madrasah, mendirikan rumah sakit. Karena dengan mendirikan rumah sakit, mendirikan pondok, mendirikan madrasah, itu manfaatnya merata, manfaatnya ke seluruh masyarakat. Ini justru lebih baik daripada ibadah sing ansih, ibadah yang wiridan, maca Quran. Sebagian mengatakan seperti itu. Wa mudarasatahu tasbihun, deres ilmu seperti ya kalau di pondok ya musyawarah ilmu, mendiskusikan ilmu, ini termasuk tasbih, nilainya sama membaca tasbih. Wal bahtsu anhu jihadun, membahas ilmu, menemukan sebuah teori, menemukan sebuah teori ilmu pengetahuan, itu termasuk jihad fisabilillah. Karena nilai rekosone, nilai rekosone meneliti ilmu pengetahuan itu sama dengan rekosone orang jihad fisabilillah. Makanya kata Mu'adz bin Jabal, wal bahtsu anhu jihadun, membahas, mendiskusikan ilmu pengetahuan ini termasuk jihad fisabilillah. Wa ta'limahu shadaqatun, mengajarkan ilmu pengetahuan ini nilainya sama dengan sedekah. Kalau yang mengajarkan ilmu itu ya orang yang berilmu, orang yang kaya, double Pak. Dia juga sedekah pakai harta, juga sedekah dengan ilmu. Jadi di sini bahwa sedekah itu tidak murni dengan harta, dengan uang, tapi bisa dengan nasrul ilmi, dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, dengan mulangno ilmu pengetahuan. Bahkan dalam kitab Qami'ut Tughyan yang membicarakan tentang cabang-cabang keimanan, bahwa senyumanmu kepada orang lain pun itu termasuk sedekah. Senyumanmu kepada orang lain, tapi jangan senyum sendiri.
Jadi ketika bertemu dengan temannya atau orang yang papasan, itu sudah tergolong sedekah. Termasuk juga wa tumitul adza fit tariqi shadaqah. Wa tumitul adza fit tariqi sedekah. Kita jalan-jalan melihat ada paku di pinggir jalan, di tengah jalan, sampean batin, wah iki nek kena paku iki nek kena ban sepeda ya kira-kira, terus diambil. Nah ini juga sedekah. Kebersihan lingkungan, kaca, sesuatu yang membuat orang nggak nyaman ketika berjalan, terus Anda singkirkan. Ada katakanlah kulit gedang di jalan. Jadi kalau ada anak kecil terus pelayan terus kepleset kulit gedang, iso-iso bahaya. Anda bapak ambil kulit gedang itu, Anda buang ke tempat sampah, ini juga bernilai sedekah. Jadi intinya sedekah tidak hanya bernilai uang. Apapun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu juga sedekah. Bahkan suami bisa memberikan sedekah kepada istri, istri juga bisa memberikan sedekah kepada suami, yaitu dengan cara ya berkumpul, Pak, berkumpul. Jadi nggawe anak. Jadi nggawe anak itu termasuk ibadah, termasuk pahala. Sampai dulu ada sahabat agak muskil. Kok bisa ya Rasul kita berhubungan badan dengan istri termasuk sedekah ya Rasul? Lalu Nabi bilang, lah iya, saya bayangno, lah nek kemaluannya itu tidak disalurkan kepada yang berhak, apa gak dosa? Iya, nah, ya itu sama. Tentu kalau dalam usul fikih itu ada namanya mafhum mafhum berlawanan, mafhum mafhum mukhalafah. Kalau disalurkan kepada yang haram itu berarti dosa. Kalau begitu jika disalurkan kepada yang halal dengan suami atau istri itu juga mendatangkan pahala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa badluhu li ahlihi kurbah. Mencurahkan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu, ini termasuk ibadah. Jadi kadang ngibadahi abid, ada pangkat abid. Kalau dalam tasawuf itu ada abid, ngibadahi wong kang ahli ibadah ya dengan sholat, dengan banyak berzikir, membaca Quran. Itu ibadahnya abid, orang ahli ibadah. Ibadahnya orang alim, orang yang punya seperangkat ilmu pengetahuan sing mumpuni, yang ibadahnya dengan ilmu. Dia berdakwah dengan ilmu, dia ngaji dengan ilmu, dia menasihati orang masyarakat juga dengan ilmu, memberikan pengajian dengan ilmu. Ibadahnya penguasa ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Ibadahnya penguasa nggak perlu kok jame kerja jam 9 kerja dinggo nenggone masjid, iktikaf dinggo salat duha sampai 12 rakaat. Ya kerjanya terbengkelai. Lah terus dikasih porsi oleh Rasulullah ngibadahi pejabat itu dengan cara
berlaku adil, berlaku adil. Makanya pejabat-pejabat yang berlaku adil, hakim-hakim yang berlaku adil, itu besok di hari kiamat dia mendapatkan perlindungan, semacam tempat berteduh ketika pada saat itu tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 7 golongan. Di antaranya adalah al-imamul adil, imam yang adil. Dia akan mendapatkan perlindungan di saat nanti kondisi padang mahsyar, matahari dipendekkan sekitar 1 meter 2 meter, yang panasnya luar biasa, sampai ada yang kelelep dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai pantat, ada yang keringatnya sampai dengkul, lutut, bahkan ada yang tidak berkeringat sama sekali. Ini semuanya tergantung amal perbuatan manusia di dunia. Itu ada 7, Pak. Saya hanya mengutip 2. Yang satu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda kok rajin beribadah kepada Allah. Padahal umumnya arek nom-nom iki nggone nongkrong-nongkrong, Pak nggih. Arek nom-nom biasanya nongkrong-nongkrong di trotoar, di tempat-tempat mangkal, di kafe-kafe. Nah, ini ada anak muda sing gemar beribadah kepada Allah, nggak ada tidak ada ketertarikan nenggone kafe-kafe, tapi ketertarikan nenggone masjid, ketertarikan nenggone ngaji, nenggone banjari, nenggone majelis-majelis taklim yang bermanfaat untuk meningkatkan potensi keimanan dan potensi keilmuan mereka. Nah, yang ketiga itu ada warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang sing hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu rindu dengan masjid, seolah-olah riwa-riwi ya. Wah, baru keluar dari masjid ingin lagi kembali ke masjid untuk sholat duha, pulang dari sholat duha ingin kembali ke masjid untuk sholat duhur berjamaah, baru sebentar keluar lagi ingin kembali lagi ke masjid untuk jamaah asar, pulang sebentar ingin lagi kembali ke masjid untuk mendengarkan kultum. Nah ini Pak, ini termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Termasuk insya Allah pengurus-pengurus takmir niki termasuk keuntungannya pengurus-pengurus takmir yang setia, selalu memantau keberadaan masjid, memantau kondisi masjid, kondisi kebersihan masjid, untuk memantau kegiatan aktivitas masjid, untuk memantau ibadah yang ada di masjid. Bahkan dia sendiri juga terlibat di dalam ibadah di masjid. Semuanya akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Saya gambarkan ya, besok itu ada semacam tenda besar yang berisi dengan AC raksasa sing adem, atau berada di hutan lindung sing adem, padahal lainnya sudah kelabaan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni.
Masing-masing orang terpisah dari anaknya, terpisah dari keluarganya, terpisah dari saudaranya. Masing-masing memikirkan diri sendiri besok di yaumul hisab. Nanti di situ ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan tempat berteduh besok di hari yaumul mahsyar. Hadirin para sepuh bin sepuh ingkang kula muliakan, berikutnya wahwal anisu fil wahdah. Wahwal anisu fil wahdah. Dengan ilmu itu akan bisa dijadikan tempat untuk bernostalgia ketika dalam keadaan kesendirian. Bapak Ibu rata-rata nek tidak menemukan orang sendirian, wis dhewean ganti duit, duwe masalah wakeh, rata-rata kan stres Pak nggih. Masalah numpuk, tidak ada apa? Tidak ada yang membantu memikirkan persoalan yang iku nggare stres. Tapi dengan ilmu masih dhewean malah nyaman. Apa? Ya mutolaah, membaca, meningkatan ilmu pengetahuan. Bahkan teman, bahkan ilmu itu bisa dijadikan teman ketika kita sendiri di kubur, yang bisa menemani, yang bisa menggembirakan, yang bisa menyenangkan kita besok ketika kita mati, ya ilmu ini. Makanya rata-rata sedone ulama niku wis penak niku, jembar kuburi, padang kuburi, dapat kiriman doa dari para santri. Kalau santrinya sampai 10.000 dalam 1 tahun, seperti pondok-pondok besar, tiap tahun kali berapa, bisa ratusan ribu selalu mendoakan mbah yainya. Tentu di alam kubur dia akan sangat menggembirakan, adem ayem, tidak ada kesusahan sama sekali. Lah, faktor yang menyebabkan dia gembira ya karena dia punya ilmu. Mulane ten ngene Quran niku yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang punya ilmu dengan beberapa derajat pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Was-sahibu fil khalwah, dan bisa dijadikan teman ketika kita sendiri. Jadi enake wong berilmu niki masih ganti kanca, dia masih seneng berasik masuk, bukai pelajaran, bukai buku, bukai kitab, karena ini merasa nyaman sekali. Merasa nyaman sekali. Ada pepatah khairul ashab fi hadzal zamani kitabun. Sebaik-baik teman pada era sekarang niku adalah kitab. Karena dengan kita mutolaah, kita mempelajari ilmu, ada kenyamanan, ada kepuasan batin. Saat ini bergeser Pak, posisi ilmu sedikit demi sedikit bergeser. Akhirnya khairul ashab fi hadzal zamani, sebaik-baik teman pada era sekarang niku kafe nggih. Jadi sapi kanca mesti apa? Golek kanca ya ning nggone tempat tongkrongan. Lah niku sakniki arek-arek muda. Kalau memahami peradaban ilmu sudah mulai bergeser
Dulu itu di mana-mana kiai-kiai selalu mendiskusikan agama, selalu ramai, majelis-majelis taklim ramai, musyawarah-musyawarah keagamaan ramai. Sekarang sudah mulai anak-anak sekolah ya belajar tidak melalui apa kitab, melalui HP, melalui YouTube, melalui Instagram. Terus apa? Tempat berkumpulnya nggih. Ngeten gini kafe-kafe, tongkrongan-tongkrongan. Ya akhirnya mulai bergeser, Pak. Malah saya menganjurkan kepada anak-anak muda, pemuda-pemuda untuk membangkitkan semangat ilmu, karena peradaban Islam itu terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan. Aja ning nggone kafe terus nongkrong-nongkrong wis gak enek manfaate belas ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Nggih, mpun wayahe nggih. Kurang 2 menit. Oh nggih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.